Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini saya mau menjelaskan bagaimana langkah untuk mengkonfigurasi SSH server untuk mode remote server. Jadi kita mengendalikan server Linux menggunakan metode SSH ya, atau Secure Shell. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan langkah-langkahnya, namun sebelumnya kalian bisa melihat materinya semua ada di website folderku.web.id. Oke, kita akan menjelaskan SSH server yang ini. Kita akan mencoba melakukan konfigurasi. Jadi nggak perlu panjang lebar, kita akan mencoba langsung. Oke. Nah, pertama pastikan kalian sudah punya Linux yang kosong atau juga sudah kalian clone. Biar kita konfigurasi, kita jalankan. Saya sudah membuat namanya SSH server di sini, lalu kita jalankan. Ya, nanti kita akan melakukan konfigurasinya. Oke. Nah, di sini saya kecilkan ukurannya dulu menggunakan host C. Nah, biar apa? Biar ada menu yang di atasnya, karena kita akan menggunakan menu yang ada di atas. Oke, untuk pertama kita wajib login dulu menggunakan akun super user kita, yaitu root. Untuk passwordnya tor, kayak biasa TOR, kebalikan dari root. Nah, kemudian kita panggil kasetnya. Kita panggil kasetnya pada menu device, optical drive. Kita pilih kasetnya, choose this file. Menggunakan Debian DVD1, kita open. Oke, lalu langkah berikutnya kita masukkan kaset tersebut ke dalam repository dengan perintah apt cd-rom add. Kita enter, lalu kita enter lagi ya, sampai dia muncul tanda pagar yang di bawah ini ya. Di sini kita nggak bisa pakai mouse, kemudian kita bersihkan. Nah, biar nggak lupa, kita keluarin aja kasetnya langsung. Device, optical drive, checklistnya kita hilangkan. Force unknown, ya, paksa untuk dikeluarkan. Kemudian kita update apt get update, ya, kita update. Nah, kita tunggu dia sampai keluar tanda pagar lagi, artinya sudah berhasil update. Nah, seperti ini. Kita bersihin lagi. Oke, lalu langkah berikutnya kita install SSH-nya, yaitu menggunakan perintah apt spasi install spasi open SSH -server. Nah, seperti ini. Ya, kita enter. Lalu kita lanjutkan, tekan tombol Y, kita enter. Nah, ini kita tunggu dia sampai progresnya itu 100%. Nah, progresnya di bawah. Nah, sudah selesai, SSH-nya sudah kita install. Kemudian kita cek. Ya, kita cek apakah SSH-nya sudah ada. Sistem ctl spasi status SSH. Oke, sudah ada atau sudah berjalan, aktif runningnya, sudah berwarna hijau. Berarti SSH kita sudah berhasil kita install. Tahap berikutnya adalah kita men-setting port yang akan digunakan untuk remote server SSH menggunakan perintah nano, ya. Nano, kita gunakan nano, sintaksnya /etc/ssh/sshd_config. Ini dia. Kita enter. Kemudian kita cari menggunakan perintah where is, atau shortcutnya adalah Ctrl W. Kita cari namanya port. Nah, port. Maka mouse cursornya akan berada di bagian port. Untuk pagarnya kita hilangkan. Nah, kenapa pagar dihilangkan? Biar portnya ini aktif. Nah, biar portnya aktif, portnya kita ganti misalnya tahun sekarang 2020. Ya, 2020. Kemudian langkah berikutnya adalah
kita membuat yang namanya agar root di sini untuk pertama kali untuk mencoba nanti rootnya kita aktifkan, artinya kita bisa melogin menggunakan remote server SSH menggunakan super user. Nah, prohibit passwordnya kita ganti menjadi yes. Oke. Kemudian nanti kita akan mencoba membuat sebuah banner. Namun di sini kita selesaikan sampai sini dulu. Kita simpan, Ctrl O, lalu Enter. Kemudian kita bersihin. Ya, Ctrl O, Enter, dan keluar. Lalu kita bersihkan lagi. Oke. Langkah berikutnya setelah kita men-setting, biasa kita harus merestart konfigurasinya, yaitu dengan cara /etc /etc init.d /ssh spasi restart. Kita restart SSH nya. Oke, sampai di sini SSH sudah berhasil kita setting. Lalu kita membuat yang namanya mengatur IP address SSH nya. Caranya itu kita edit di bagian interface seperti biasa menggunakan perintah nano spasi /etc /network/interface. Kita enter. Nah, kemudian kita setting IP address untuk si servernya. Ya, saya biasanya menggunakan auto di sini, nggak pakai allow hotplug karena biar enak aja, biar langsung terkonfigurasi secara otomatis setelah di restart. Jadi auto. Kemudian untuk mode DHCP kita ganti menjadi static karena kita mau mengatur IP address-nya. Kemudian kita masukkan address. Nah, kita masukkan address spasi, kita masukin misalnya kelas C aja yang gampang, 192.168.1.100/24. netmasknya adalah 24, atau biasanya kita pakai 255.255.255.0. Di sini kita pakai yang ringkasnya aja, yaitu /24. Untuk gateway kita wajib pakai, ya. Jadi gateway kita pakai dengan IP-nya adalah 192.168.1.10. Oke, 1.10. Lalu kita simpan, enter, dan kita keluar. Oke, sampai di sini kita restart konfigurasi IP-nya menggunakan perintah /etc /initd /networking spasi restart. Biar apa? Biar konfigurasinya sudah masuk ke dalam Linux-nya. Langkah berikutnya kita pastikan IP-nya. Kita cek IP AD. Apakah IP yang kita setting sudah masuk atau belum? Nah, di sini sudah kelihatan di NP0S3-nya 192.168.1.100. Itu IP address untuk Linux-nya. Nah, berikutnya ya, langkah berikutnya adalah kita melakukan konfigurasi untuk si klien. Nah, ini kita minimize. Kita lakukan konfigurasi klien pada VirtualBox-nya ya. Pada sistemnya, pada Linux yang sedang berjalan, kita lakukan pengaturan di setting. Kemudian kayak biasa bagian network. Nah, attach to-nya kita ganti menjadi host only adapter karena kita akan menjadikan Windows 10 sebagai klien karena komputer kita hanya satu. Kemudian advance-nya, modenya kita allow-kan. Kemudian kita oke-kan. Oke, setelah kita setting pada jaringannya, kita menuju control panel. Ya, control panel untuk mengatur IP address VirtualBox client. Kemudian kita ke network internet, sharing and center, adapter setting, kemudian kita setting di VirtualBox host only network. Klik kanan, properties, IP4 properties. Nah, di sini kita masukkan IP untuk klien ya, untuk si Windows 10-nya. Di sini saya masukkan misalnya
108 1 tadi 100 sama 10, misalnya di sini saya buat 20 ya, misalnya 50 aja lah, 50. Subnetnya 255. Untuk gateway-nya samakan yang ada di Linux tadi, yaitu 192.168.110. Sedangkan untuk DNS itu IP server kita tadi yaitu 1.100. Jadi 192.168.1.100. Lalu kita okekan, kita tutup. Ya, kita silang, tidak silang. Nah, berikutnya adalah kita mencoba mengetes ping dari klien ke Linux ya, menggunakan perintah cmd. Nah, perintah cmd seperti ini. Berikutnya kita lakukan yang namanya ping test. Jadi kita ping IP si server melalui klien. Jadi ping spasi 192.168.1.100 ya, IP si Linux kita enter. Kalau nanti ada tulisannya TTL seperti ini, dia sudah terhubung. Berikutnya adalah kita coba kebalikannya. Kita masukkan IP si klien dari Linux ke cmd atau ke Windows 10. Ping, masukkan IP klien 192.168.150. Kalau balasannya sama, ada TTL dan time-nya, artinya sudah benar. Nah, untuk mengcancelnya tekan tombol Ctrl C. Oke. Kalau sudah seperti ini, Linux dan klien sudah terhubung. Ini sudah dipastikan untuk menggunakan PuTTY kita sudah berhasil. Langkah berikutnya kalian menggunakan aplikasi PuTTY. Aplikasi PuTTY bisa kalian download di website folderku web ID. Ya, kayak biasa di bagian downloadnya sini. Kemudian kalian cari yang namanya aplikasi PuTTY. Nah, silakan kalian gunakan versi 32 bit atau 64 bit tergantung arsitektur komputer kalian. Lalu kalian install seperti biasa. Oke. Nah, kita di sini sudah terinstall. Ketik saja PuTTY, enter. Maka langkah berikutnya adalah kita men-setting atau memasukkan IP si server menggunakan perintah 192.168, masukkan IP si server 1.100. Portnya tadi kita setting adalah 2020 dengan modenya adalah SSH. Lalu kita open ya, kita open. Akan ada pertanyaan, PuTTY security, the server host key is not cached the registry, you have no guarantee that server is computer you think it is. Oke, di sini belum pernah dicoba sama sekali, artinya cache-nya masih berbahaya ya. Kita harus mencoba langsung, guys. Nah, langsung ada perintah login as atau sebagai siapa. Kita mencoba tadi adalah root. Kita masukkan passwordnya adalah Tor, maka Linuxnya sudah kita bisa kendalikan di sini. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita mau membuat banner. Artinya setelah kita login, kita ketik root. Ya, kita ketik root, maka akan ada pertanyaan bahwasanya kita mau login menggunakan SSH. Nah, itu namanya banner. Ya, namanya itu adalah sebuah banner. Nah, jadi ini kita akan kembali lagi ke Linux. Oke, kita akan kembali ke Linux. Kita mengeditnya pada SSHD config seperti tadi. Yaitu kita masuk dulu. Yang pertama, kita membuat file bannernya terlebih dahulu ya. Yaitu kita masuk ke dalam cd /etc/ssh. Oke, kemudian kita membuat sebuah file bannernya menggunakan syntax touch ya. Kita menggunakan syntax touch, kemudian buat banner.txt, kemudian kita enter. Lalu kita edit bannernya menggunakan perintah nano banner.txt, kita enter. Nah, kita buat misalnya di sini saya mau buat banner itu kayak tampilan-tampilan seperti ini ya, kode-kode yang gitu. Nah, ya kita tekan tab. Selamat datang di SSH
remote server. Nah, oke, silahkan masukkan password user Anda. Terima kasih ya. Nah, misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini bebas, kalian desain sendiri. Ini bebas, kalian desain sendiri, tidak ada panduan dan lain-lainnya. Kita tes seperti ini saja, simple ya. Kemudian kita simpan, Ctrl O, lalu kita enter ya. Kemudian kita exit. Nah, setelah membuat banner, langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan bannernya. Ya, kita keluar lagi, CD, bersihkan. Kita keluar kita mengaktifkan bannernya. Di mana? Masih di bagian SSHD config, tapi pada bagian banner. Jadi masuk ke nano, menggunakan perintah nano kayak biasa, /etc /sshd_config biasa. Lalu kita cari yang namanya banner, Ctrl W ya, kita cari banner, enter. Nah, akan keluar namanya banner di sini. Nah, pagar bannernya kita hilangkan untuk mengaktifkan banner, dan kita masukkan path punya si banner tadi ya. Kita /etc/ssh/banner.txt ya, kita simpan, Ctrl O, kemudian kita enter ya. Pastikan tulisannya udah benar semua, baru kita keluar. Lalu seperti biasa kita restart SSH-nya, /etc/init.d/ssh/restart. Kemudian kita coba kembali melogin menggunakan putih ya. Kita login menggunakan putih, kita coba. Kita masukkan IP-nya seperti biasa tadi, 192.168.1.100. Kemudian IP portnya adalah 2020. Open. Ya. Kemudian kita login menggunakan root. Maka akan keluar banner yang kita buat tadi. Selamat datang di SSH Remote Server. Silakan masukkan password user Anda. Terima kasih. Kita masukin Tor. Itu adalah yang namanya banner atau pre-authentication, artinya persetujuan sebelum kita login. Nah, sekarang kita akan membatasi ya, kita akan membatasi bahwasanya yang login ke dalam akun SSH Remote Server hanya user tertentu. Jadi di sini kita akan membuat user dulu ya, user terlebih dahulu yang akan kita tentukan bahwasanya user tersebut yang boleh login ya. User tersebut yang boleh login, sedangkan super user tidak boleh login menggunakan remote server, dia langsung dari servernya. Jadi perintahnya kita membuat menggunakan perintah user add di sini, user add. Kemudian -m ya, -m itu artinya make, kita membuat direktori baru. Kemudian user add, masukkan nama usernya misalnya latihan, kemudian spasi -m spasi -d spasi /home/latihan. Artinya kita membuat direktori baru bernama home latihan, kemudian dia sebagai bus -s/bin/bus. Kita enter. Nah, kita sudah membuat yang namanya si user baru yang nama latihan, namun belum ada passwordnya di sini. Kemudian kita buat passwordnya dengan perintah passwd latihan. Artinya kita mau membuat password untuk si user latihan. Kita masukkan passwordnya 123, masukin lagi 123. Nah, oke. Kemudian setelah kita membuat user baru, langkah berikutnya adalah kita memasukkan user tersebut ke dalam konfigurasi SSH. Kita masuk perintah dari nano spasi /etc/ssh/sshd_config.
Kemudian kita cari di sini namanya adalah allow user, namun di sini kita harus membuat yang baru. Ya, jadi sebelumnya kita matikan dulu yang namanya izin super user menggunakan SSH. Kita matikan, kita tambahin pagar depannya. Lalu kita ke paling bawah. Ya, kita ke paling bawah, kita tambahkan perintah allow users. Ya, kita buat namanya latihan. Kita buat namanya latihan di sini. Kemudian kita simpan. Ya, kita enter, kita Ctrl X. Berikutnya, biar ada uji coba, kita buat lagi user baru dengan nama yang lain, misalnya user add latihan 2. Kemudian -m -d home ya / latihan 2. Kemudian spasi -s /bin /bash ya, enter. Kemudian kita buat passwordnya menggunakan perintah apa? Passwd latihan 2. Masukin sama passwordnya 123 123. Oke, kemudian kita restart SSH nya menggunakan perintah /etc/init.d, kemudian /ssh spasi restart. Oke, sudah. Baru kita coba menggunakan yang namanya putih. Oke, kita pakai putih dulu. Kita coba yang rootnya dulu ya. Masukkan IP nya 192.168.1.100. Untuk portnya adalah 2020 open ya. Kita coba misalnya root di sini, kemudian kita masukin passwordnya tor. Nah, akses denied artinya tidak bisa kita masuk menggunakan root ya. Jadi kita keluar logout, nggak bisa juga di sini, maka kita tutup sesinya. Kita buka lagi, kita pakai ya, kita pakai user yang kedua, yaitu latihan 2 tadi. Di sini kita buat tadi namanya 192.168.1.100, kemudian 2020 ya, 2020 kita open. Kemudian kita masukkan tadi latihan 2, nama usernya, password adalah 123. Oke, akses juga denied, artinya tidak bisa mengakses melalui putih oleh user 2. Kita coba yang latihan ya, 192.168.1.100 2020 open. Kita tes yang namanya latihan, masukin passwordnya 123. Nah, barulah bisa kita login menggunakan yang namanya user yang telah kita daftarkan tadi, yaitu latihan. Nah, itu dia cara membatasinya. Namun sekarang kita akan mencoba membatasi jumlah untuk login, artinya yang bisa salah password itu berapa kali ya. Batas dia salah password itu berapa kali, settingannya tetap ada di bagian SSHD config kayak biasa tadi ya. Kita masuk lagi ke nano /etc/ssh/sshd_config. Kita cari namanya, Ctrl W, max. Nah, max authorize artinya berapa kali kesalahan dia dalam mencoba. Kita matikan, kita setting misalnya 2 kali ya. Kita simpan, enter, keluar kayak biasa. Kita restart lagi, /etc/init.d/ssh spasi restart. Kita akan coba di sini putih ya. Kita akan coba kesalahan passwordnya 2 kali misalnya ya, 192.168.1.100 2020. Kita open ya. Tadi adalah latihan, passwordnya misalnya 321.
ya. Akses denied 321. Ya, remote site send disconnect artinya kesalahan sudah banyak. Jadi dia langsung menghentikan sesi untuk login menggunakan putih. Kita ulang lagi. Dia akan langsung keluar 192.168.1.100 portnya 2020. Kita mencoba pakai password yang benar. Latihan 1 2 3. Maka dia bisa login. Nah, begitulah cara kita men-setting SSH ya dengan batasan tertentu atau user tertentu. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf, silakan kalian pelajarin. Praktek kita sampai di sini. Ya, praktek kita nanti nilainya sampai di sini sampai kalian membatasin si usernya. Oke, jadi ini saya matikan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp atau chat atau di komen di channel ini. Oke. Selamat malam dan assalamualaikum.